bisa menjadi wadah untuk teman-teman perusahaan atau teman-teman petani yang ingin kita membahas terkait dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini kita akan membahas tentang hal yang sangat krusial dalam budidaya pertanian. Akhir-akhir ini marak terkait dengan beredarnya barang-barang yang palsu. Tentunya ini akan sangat merugikan bagi produsen, konsumen, tanaman maupun alam yang nantinya akan diaplikasikan. Kita perlu cerdik dalam membedakan dan mengetahui kiat-kiat atau tips supaya bisa membedakan antara barang yang asli dengan barang yang palsu. Video lengkapnya setelah yang satu. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Petani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini merupakan salah satu video yang menurut kami spesial ya, karena kami mencoba untuk membahas sesuatu yang beda daripada biasanya. Ini adalah bentuk dari keprihatinan kami, karena akhir-akhir ini banyak barang-barang yang beredar, mulai dari benih, pupuk maupun pestisida. Dengan beredarnya barang-barang palsu tersebut, tentunya itu akan sangat merugikan. Yang paling dirugikan adalah petani karena mereka membeli sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dijual. Kemudian produsen pun atau perusahaan pun tentunya akan dirugikan karena barang-barang mereka yang harusnya sudah melalui penelitian sedemikian rupa diisi atau dimanipulasi oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab sehingga nantinya kurang bisa diterima oleh petani terkait dengan hasilnya. Kemudian dari tanaman juga nanti tentunya akan mendapatkan dampaknya apabila itu dimulai dari pupuk atau pestisida karena bahan-bahannya itu belum tentu bahan yang sesuai untuk digunakan di tanaman. Kemudian untuk alamnya karena mungkin bahan-bahan yang digunakan atau bahan baku yang digunakan itu tidak memenuhi kaidah-kaidah yang seharusnya bisa diterapkan sehingga nanti alamnya juga nanti akan ikut terdampak. Nah, penting bagi kita untuk membedakan atau mengetahui hal-hal dasar yang mungkin nantinya itu bisa dijadikan wawasan untuk membedakan antara barang yang asli dengan barang yang palsu. Kerugian yang ditimbulkan dari adanya barang-barang palsu tentunya dimulai dari kerugian secara ekonomi. Jelas ekonomi sangat dirugikan baik dari petani maupun dari produsennya karena seperti yang tadi saya jelaskan di awal karena diisi oleh sesuatu yang tidak seharusnya. Kemudian yang kedua adalah bisa jadi barang itu tidak ada khasiatnya karena mungkin barang-barang yang hanya menyerupai tanpa memikirkan kandungan yang ada di dalamnya. Mungkin itu ya terkait dengan barang-barang yang palsu saat ini. Benih sudah ada yang dipalsukan, kemudian pupuk ada yang dipalsukan, kemudian pestisida juga sudah banyak yang dipalsukan. Teman-teman bisa melihat berbagai referensi atau beberapa media sudah menyampaikan terkait dengan maraknya peredaran barang-barang palsu. Barang palsu itu memiliki beberapa kategori atau beberapa kriteria. Yang pertama adalah di desainnya atau di gambarnya atau di sampulnya. Itu biasanya sudah bisa kita bedakan yang asli itu seperti apa, kemudian yang palsu itu seperti apa. Sepertinya untuk meniru itu tentunya biasanya ada hal yang tidak bisa sama persis dengan aslinya. Kemudian yang kedua adalah pada botol kemasannya. Ada yang menggunakan botol baru tapi berbeda dengan aslinya. Ada yang menggunakan botol yang sama. Bisa jadi itu adalah botol bekas dari kemasan yang asli kemudian digunakan untuk diisi menggunakan barang yang palsu. Kemudian yang ketiga bisa jadi dari bahan kimianya. Bahan kimianya itu bisa palsu. Berarti memang 100% di situ adalah isinya palsu ya. Jadi mulai dari isi dan botolnya itu palsu. Jadi menggunakan bahan-bahan yang tidak melalui penelitian hanya menyerupai pada bentuk yang asli gitu. Tapi secara kandungan itu sebenarnya jauh berbeda. Kemudian ada lagi yang palsu, tetapi barangnya itu sebenarnya asli. Kemudian diencerkan. Taruhlah misalkan dari 1 liter itu nanti diencerkan menjadi 10 liter. Jadi tentunya secara khasiat itu nanti akan jauh berbeda gitu. Jadi terkait dengan barang yang palsu itu sebenarnya bisa diubah lagi atau bisa dipecah lagi menjadi beberapa kategori. Mulai dari desain kemasannya, dari botolnya, kemudian dari isinya,
kemudian dari bahan dasarnya gitu. Jadi itu adalah beberapa hal yang mungkin beda tapi kadang menyerupai sama dengan aslinya. Barang yang palsu seperti yang tadi saya jelaskan itu sebenarnya sudah marak beredar gitu ya. Jadi banyak barang yang biasanya sudah laris di pasaran atau sudah moving atau sudah ada di mana-mana, atau barang yang biasanya dicari di mana-mana itu biasanya lebih rentan untuk dipalsukan, apalagi dengan nilai ekonomi yang cukup tinggi. Itu biasanya para oknum itu lebih melirik itu karena melihat bahwa itu memiliki pangsa atau pasar yang cukup besar gitu. Jadi bisa barang-barang palsu itu biasanya muncul dari barang-barang yang sudah banyak beredar di pasaran. Jadi ketika ada barang-barang yang sudah laris dijual di pasaran dan bisa dicari di mana-mana, biasanya itu akan lebih dilirik oleh para pelaku atau para oknum untuk memalsukan barang itu. Jadi kita di sini akan memberikan salah satu contoh barang yang asli dengan barang yang palsu. Tapi mungkin ini bisa menjadi wadah untuk teman-teman perusahaan atau teman-teman petani yang ingin kita membahas terkait dengan barang itu asli atau palsu dengan contoh yang lain gitu. Jadi kita bisa menjadikan wadah atau memberi wadah untuk teman-teman dari perusahaan atau dari petugas mulai dari benih, pupuk atau pestisida yang merasa barang-barangnya itu sudah banyak dipalsukan dan ingin memberikan wawasan kepada petani bagaimana cara membedakan antara barang yang asli dengan barang yang palsu. Untuk video ini kita hanya akan memberikan salah satu contoh terkait dengan barang yang asli dan barang yang palsu. Nah, di hadapan saya saat ini sudah ada 3 kemasan dengan merek dagang yang sama, tetapi di antara 3 ini yang asli itu hanya 1 karena ada beberapa laporan gitu ya. Jadi kita mencoba mencari tahu kebenaran dari apa yang disampaikan oleh para petani, sahabat petani semua. Jadi ini ada 3 botol yang mungkin dari kejauhan itu sama, tapi apabila kita teliti lebih detail lagi, seperti yang tadi saya jelaskan di awal, dari desain kemasan itu sudah sebenarnya berbeda. Meniru itu biasanya tidak bisa sama persis, sahabat petani semua. Teman-teman bisa melihat ini dari 3 botol ini sekilas seperti asli, tapi kalau kita detailkan ini sebenarnya berbeda dari desain kemasan. Ini menurut kami ini adalah hasil scan dari botol yang asli. Jadi teman-teman bisa melihat yang paling membedakan ketika teman-teman bisa melihat di desain awalnya. Kalau ini sepertinya barang yang sudah cukup lama ya beredarnya. Jadi dulu kami pernah mendapat laporan, kemudian kami coba cari tahu. Ini sudah ketemu ya, ini orangnya yang menjual ini sudah ketemu. Bisa teman-teman lihat kalau ini dari segi kemasan atau dari segi desain memang sudah sangat berbeda. Hal pertama yang bisa teman-teman lihat ini pada bagian bawah ini ada tulisan klor, pada bagian atasnya itu ada logo CL, kemudian diberi tanda merah seperti ini. Sementara yang ini tidak. Berarti ini sudah jelas palsu ya. Jadi teman-teman ketika melihat ada tulisan seperti ini untuk kalian yang asli itu ada tanda CL-nya. Yang ini sudah tidak, berarti sudah jelas ini sudah palsu. Itu yang pertama. Jadi kalau ini memang sudah bisa langsung teridentifikasi dari desain awalnya tidak jelas ya, CL-nya memang sudah tidak ada, padahal kemasan yang asli ini ada. Kemudian pada bagian kalinet itu sudah resmi ya, namanya sudah berizin. Di sini biasanya ada logo R-nya, tulisan R-nya. Nah sementara yang di sini, ini yang asli ada tulisan R-nya. Sementara yang palsu tentu saja ini tidak ada tulisan R-nya, lambang R-nya. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa melihat ya, dari segi warna yang asli itu lebih cerah. Kalau yang hasil scan itu biasanya dia akan lebih kusam. Warna dari kalinet itu ungu kuat seperti ini. Sementara yang ini karena hasil scan, jadi warnanya ini hitam, warnanya hitam pekat seperti ini. Ini sudah jelas berbeda. Jadi ketika ada tulisan kalinet itu warnanya ungu tajam. Ketika menemukan dengan warna hitam atau dengan warna yang pudar, bisa dipastikan itu adalah barang palsu atau bisa teman-teman konfirmasi kepada penjualnya. Jadi teman-teman bisa dilihat dari warnanya ini sudah jelas berbeda. Kalau ini dari awal memang sudah berbeda. Yang paling mirip itu adalah ini. Ini dari segi desain kemasan hampir sama persis karena menurut kami ini adalah hasil scanan dari produk yang asli. Tapi sekali lagi kami ingatkan, warna dari
kemasan dari Kalinet itu cerah, tidak kusam. Sementara yang ini agak kusam. Kalau ini juga ada logo R-nya, kemudian bagian bawah ini juga ada CL-nya, kemudian coret seperti ini. Ini sudah sama persis. Tetapi sekali lagi warnanya itu tidak bisa sama persis dengan yang asli. Ini ada warna ungunya, tapi ungunya ini pudar. Sementara kalau yang ini ungunya itu jelas tajam. Itu jadi dari warna dari kedua kemasan ini sudah jauh berbeda. Tapi ketika teman-teman hanya menjumpai satu tanpa ada pembandingnya, silakan teman-teman bisa lakukan analisa sendiri ya. Ketika warnanya ungu pada kemasan ini tidak terlalu tajam, itu bisa teman-teman pertanyakan. Karena yang asli warna ungunya ini sangat tajam. Ini yang palsu tidak bisa tajam karena ini adalah hasil scan dari botol kemasan yang asli yang seperti ini. Jadi teman-teman bisa memilah kembali antara barang yang asli dengan barang yang palsu. Itu dari segi desain. Dari ketiga botol ini sudah berbeda. Mungkin semoga ini bisa menjadikan referensi atau menjadi acuan untuk sahabat petani semua dalam memilih yang tepat. Yang kedua, teman-teman bisa melihat dari segi kemasan. Ini sangat rapi ya, karena diolah menggunakan alat yang mungkin sudah canggih. Sementara keduanya ini dari segi kemasan ini tidak rapi. Plastiknya ini tidak merata dengan sempurna. Kemudian yang ini sama juga, ini dari bagian bawah tidak bisa sampai bagian bawah. Sementara yang asli ini sangat rapi sampai bagian bawah. Kemudian salah satu penciri dari botol dari Kalinet itu adalah pada botolnya. Teman-teman bisa melihat pada bagian bawah. Dari ketiga bagian bawah ini sudah berbeda. Ciri dari botol Kalinet yang asli itu ada seperti ini, 4 titik pada bagian bawah. Tidak ada tulisan apapun untuk saat ini, belum ada tulisan saat. Dan botolnya itu pasti seperti ini. Untuk bagian belakangnya itu seperti ini. Sementara dua botol yang ini beda, tidak ada titik 4-nya yang seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian ada tulisannya. Jadi kalau teman-teman bisa dicermati, beda ya bagian bawahnya. Yang asli itu pasti seperti ini. Ada 4 titik pada bagian bawah, kemudian ada lekukan pada bagian tengahnya. Ini adalah yang asli. Sementara yang kedua botol yang palsu ini sudah jelas atau jauh berbeda. Kemudian teman-teman bisa melihat pada botolnya dari segi warnanya itu sebenarnya berbeda. Kalau Kalinet itu botolnya itu putih halus, putih susu. Sementara yang palsu ini agak sedikit keunguan, yang ini agak sedikit pudar atau seperti daur ulang. Kalau ini warnanya jernih, dan pada tutup botolnya ini warnanya merah, benar-benar merah. Kalau ini sudah merah tua. Sementara yang ini tidak sekuat cerahnya, tidak secerah yang asli gitu. Jadi tutup botolnya merah cerah, warna putih pada bagian botolnya juga cerah. Itu adalah hal yang paling sederhana untuk membedakan antara Kalinet yang asli dengan Kalinet yang palsu. Jadi kemasannya seperti ini sudah berbeda. Teman-teman semoga bisa membedakan. Kalau masih ada yang kurang jelas nanti bisa coba didiskusikan. Nanti kita ada layanan konsultasi. Semoga itu bisa membantu. Nanti kalau ada yang masih bingung silahkan bisa ditanyakan. Ini ya yang asli dengan yang palsu. Dari segi kerapian sudah berbeda, dari segi warna sudah berbeda, dari segi desain ini sudah berbeda. Jadi ini dari botolnya memang sudah palsu, kemasannya juga sudah palsu. Nanti kita akan lihat isinya itu asli atau palsu. Oke, jadi di bagian awal kita sudah menjelaskan terkait dengan kemasannya. Kemudian sekarang kita akan mencoba membedakan dari segi isinya ya sahabat petani semua. Ini yang asli akan coba kita buang. Ini ya yang asli, bisa teman-teman lihat encer tidak terlalu pekat, warnanya seperti ini. Coba kita akan bandingkan dengan yang kemasannya menyerupai aslinya. Ini pastinya warnanya agak keunguan, sementara yang ini warnanya bening. Keencerannya hampir sama, tapi ini lebih gelap keunguan. Kalau ini merahnya itu merah cerah, kalau ini agak gelap. Ini kalau dari jauh kejauhan terlihat hampir sama ya, tapi kalau dari dalam seperti ini jauh berbeda. Teman-teman bisa melihat ini pada bagian bawah. Kalau Kalinet itu jernih, tidak ada endapannya. Ini ada endapan yang berterbangan seperti ini. Kalau tadi dari keencerannya sudah hampir mirip keencerannya, tapi dari warnanya akan berbeda.
Kemudian ini jernih, tidak ada campurannya apapun. Kalau ini ada seperti sesuatu yang tidak 100% larut di dalamnya. Jadi kayak ada endapan di dalamnya nanti kalau diamati. Oh, kalau ini kental seperti sirup. Saya teman-teman lihat ya. Ini tidak encer, ini kental seperti sirup. Warnanya ini hampir mendekati yang ini, tapi sedikit berbeda. Tapi dengan warna yang asli ini jauh-jauh berbeda. Kalau ini jernih, sementara yang dua ini agak sedikit kehitaman atau sedikit pekat. Kalau ini memang tidak encer ya, ini seperti sirup, jadi ada tidak langsung netes seperti itu, tapi agak sedikit tertahan gitu. Jadi dari segi kelarutannya ini sudah sangat berbeda. Oke, coba kita akan mencoba lebih meyakinkan lagi ya terkait dengan warnanya. Kita akan mencoba memasukkan pulpen ini. Saya mengatakan bahwa ini jernih. Nah, kita teman-teman bisa lihat. Itu tulisannya masih bisa terbaca dengan jelas. Volumenya juga terlihat dengan jelas. Ketika saya angkat seperti ini tidak ada endapan atau tingkat jatuhnya air itu langsung bisa jatuh seperti ini. Itu yang asli. Kemudian coba kita lihat yang kedua. Yang kedua ini yang palsu. Teman-teman bisa melihat tulisannya ini sudah pudar menghitam, tidak bisa terbaca dengan jelas. Dan ketika saya angkat tidak langsung netes. Kalau yang tadi kan langsung netes, kalau ini tidak, agak sedikit menggantung terlebih dahulu baru netes. Ini yang kedua. Kemudian yang palsu lagi, yang ketiga. Lihat, ini tulisannya tidak terbaca karena warnanya menghitam seperti ini, pudar. Nah, ketika saya angkat seperti sirup, jadi tidak mau menetes secara langsung. Ini adalah perbedaan yang cukup signifikan dan teman-teman bisa mencobanya ya. Nanti di rumah kalau teman-teman punya silahkan diuji mulai dari botolnya gimana, kemudian dari isinya itu seperti apa. Ini dua botol beda, hasilnya juga ternyata beda. Itu adalah dari segi kandungan atau dari segi larutannya, warna dan tingkat kepekatan, kemudian dari tingkat kejernihan. Selanjutnya adalah daripada biomasanya atau dari bobotnya. Kalinet yang asli dengan kandungan fosfat dan kalium itu harusnya sangat berbobot ya. Jadi di sini dituliskan kalinet asli sama ya kalau tulisannya di sini. Hanya dari 12,33% dan kalium 13,80%. Sedikit informasi untuk sahabat petani semua, ketika ada yang mencantumkan kalium itu tinggi dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk cair, itu massa jenisnya itu tinggi. Jadi kalau 1 liter seperti ini harusnya lebih dari 1 kilo karena massa jenisnya itu lebih tinggi daripada air. Ketika ada kandungan kalium yang cukup tinggi dalam bentuk cair dan dalam kemasan 1 liter tapi bobotnya tidak mencapai 1 kilo atau hanya 1 kilo, itu perlu diragukan karena fosfat dan kalium itu massa jenisnya lebih tinggi dibanding dengan air itu. Jadi teman-teman bisa melihat untuk ini kandungannya hanya sekitar 12,3 ditambah 13,8 ditambah 1,6 untuk boronnya. Tetapi untuk kalinet yang asli itu ketika ditimbang itu rata-rata beratnya timbang per 1 liter seperti ini di kisaran 1,3 kg atau 1.300 gram. Jadi untuk kalinet yang asli itu pasti bobotnya mungkin selisihnya hanya sekitar berapa gram gitu ya, karena mungkin plastiknya atau kemasannya, tapi standarnya itu berada di angka 1.300 gram. Jadi ketika ada kalinet dengan kemasan 1 liter tapi isinya atau beratnya itu tidak mencapai 1,3 atau jauh dari ke atas 1,3, itu bisa dipastikan palsu karena kedua barang ini hanya berkisar di antara 1,1 dan yang satu hanya 1,0 gitu. Jadi sebenarnya tidak mungkin kalau 1,0 itu mungkin isinya yang tidak penuh atau memang karena didominasi oleh air gitu, atau terlalu encer. Kalau untuk kalinet yang asli dia bisa dikatakan catatan untuk bobotnya adalah sekitar 1,3 kg. Naik turunnya itu hanya selisih gram. Jadi kalau ada perbedaan yang cukup signifikan, misalkan ada 1,1 atau 1,0, itu silakan teman-teman konfirmasi kepada tokonya atau penyedianya supaya nanti bisa diluruskan terkait dengan kualitas dari produk yang dijual. Jadi kami juga
memberikan informasi, semoga ini bisa menjadikan wawasan untuk sahabat petani semua. Apabila ada fosfat dan kalium dalam botolan seperti ini, dalam bentuk cair, itu beratnya harus lebih dari 1 kilo karena massa jenisnya itu lebih tinggi daripada air. Kalau airnya 1 liter katakanlah, itu kan harusnya mendekati angka 1 kilo, belum ditambah dengan botolnya. Jadi teman-teman perlu lebih bijak lagi, nanti silakan dicek lagi. Kalau ada fosfat atau kalium dengan kandungan yang sangat tinggi, tetapi beratnya kok sedikit padahal kemasannya seperti ini dalam 1 liter, itu bisa dipertanyakan kembali. Mungkin itu sahabat petani semua yang sedikit informasi yang mungkin ini bisa menjadikan perhatian untuk sahabat petani semua. Sekali lagi kami memberikan wadah untuk teman-teman di luar sana yang ingin mereview keaslian dari produknya yang mungkin saat ini sudah banyak dibajak atau ditiru oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Silahkan bisa menghubungi kami, nanti kita akan mencoba membantu untuk mereview. Nanti teman-teman bisa menyajikan informasinya yang asli itu seperti apa, yang palsu itu seperti apa, supaya harapannya nanti teman-teman petani di luar sana itu tidak lagi dirugikan. Kemudian teman-teman perusahaan atau produsen penghasil baik itu dari benih, kemudian pupuk dan pestisida itu juga terlindungi, tidak dirugikan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mengetahui pH larutan dari kalinet yang asli. Untuk spesifikasinya itu berada di angka 7,5 dan coba kita ukur angkanya mencapai 7,7, itu artinya sifatnya basah. Dan ini memang sudah sesuai gitu ya. Untuk kalium biasanya memang sifatnya lebih di arah basah. Dan untuk kalinet sendiri benar pH-nya adalah 7,7 untuk yang asli. Kemudian kita coba ukur untuk pH larutan untuk kalinet yang palsu. pH-nya hanya sekitar 2,1. Itu artinya sifatnya adalah sangat masam dan jauh berbeda dengan kalinet yang asli. Untuk kalium biasanya sifatnya adalah basah, tapi kalau ini hanya di angka 2,1, itu artinya mungkin kandungan yang di dalamnya ini bukan kaliumnya. Kandungan yang terkandung di dalamnya itu tidak didominasi dari unsur kalium, melainkan mungkin unsur-unsur yang lain. Ini memang sudah sangat bertentangan dengan sifat dari kalinet, dan mungkin alih-alih menyuburkan tanaman dengan penggunaan kalinet palsu seperti ini justru akan memperparah kondisi tanaman karena sifatnya sangat masam dan itu tidak dianjurkan untuk tanaman. Biasanya permukaan akan menjadi lebih masam sehingga akan lebih cocok untuk perkembangan patogen penyakit, mulai dari busuk batang, tingkat kelayuan, atau bahkan mungkin antraknus. Semua hal tersebut itu ada kaitannya dengan tingkat keasaman. Dengan penggunaan kalinet yang palsu seperti ini, tentunya ini sangat tidak bagus bagi kelangsungan hidup tanaman. Jadi itu ya sahabat petani semua, jika teman-teman ingin mengetahui pH dari kalinet, coba menggunakan alat ukur pH air. Biasanya untuk kalinet sifatnya adalah basah, sesuai dengan spesifikasinya biasanya di angka 7,5, mungkin bisa lebih atau kurang sedikit gitu, tapi pada dasarnya angkanya adalah sekitar 7,5. Kalau sudah berada pada pH di bawah 7 atau bahkan di bawah 4, itu sudah bisa dipastikan barang tersebut sangat-sangat meragukan. Itu perlu teman-teman hindari. Mungkin itu ya terkait dengan asli dan palsunya. Kemudian catatan yang mungkin bisa kami berikan untuk sahabat petani semua. Pertama, ketika ingin membeli, perhatikan di labelnya, kemudian dari kemasannya, kemudian dari bobotnya. Tips dari kami, jangan mudah tergiur dengan harga yang miring atau di bawah harga pasaran. Karena ketika ada selisih harga yang bisa dikatakan cukup tinggi, itu teman-teman perlu waspada karena barang-barang dengan peredaran yang cukup tinggi dan dicari di mana-mana, tentunya itu tingkat kesulitan untuk mendapatkannya lumayan tinggi. Kemudian harganya pun biasanya relatif standar. Ketika ada harga yang jauh di bawahnya, itu teman-teman perlu mikir 2 kali, bukan langsung malah mengambil dalam skala yang banyak, tetapi perlu dipikir ulang keaslian dari produk yang sedang ditawarkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum saya akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini.
Yang pertama, saat ini sudah marak beredar terkait dengan barang-barang palsu, mulai dari benih, kemudian pupuk, kemudian pestisida. Kemudian barang-barang palsu itu bisa kita ketahui mulai dari desain kemasannya, kemudian dari botol kemasannya, kemudian dari isinya. Kemudian sesuatu yang palsu itu ada beberapa hal, mungkin ada yang dipalsukan kemasannya, kemudian ada yang diganti dari isinya, atau isinya sama tetapi diencerkan. Jadi itu perlu menjadi catatan untuk sahabat petani semua. Kemudian kami sudah mencoba mereview salah satu produk yang telah dipalsukan. Tadi mulai dari desainnya sudah berbeda, dari botolnya sudah berbeda, dari warna tutup kemasannya sudah berbeda, kemudian dari warna larutannya sudah berbeda, kemudian dari pH-nya sudah berbeda, dari bobotnya juga sudah berbeda. Tentunya nanti di hasilnya pun pasti berbeda. Kadang teman-teman sudah sampai aplikasi beberapa liter tetapi tidak bisa memberikan efek yang cukup bagus. Itu bisa jadi salah satu perannya karena perlu dikoreksi lagi keaslian dari barang yang teman-teman gunakan. Mungkin itu teman-teman perlu berhati-hati dan perlu lebih berbijak lagi dalam menentukan sesuatu yang teman-teman ingin pakai. Tidak ada salahnya untuk kita senantiasa belajar, mengenali dan memahami barang yang asli dengan barang yang palsu. Ketika ada keraguan, silahkan bisa langsung ditanyakan kepada petugas yang biasanya ada di sekitar teman-teman. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki, salam mitra petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.